suatu hal nih, tapi kan aku menjadikan contoh ke seseorang ya, tapi bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak bentar. Iya, apa namanya, kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kejar atau gapai suatu hal yang kalian inginin dan kalian yakin, apapun rintangannya, apapun nanti apapun yang kalian hadapin, atau rasa sifat malas yang kalian hadapin nanti ke depannya, jangan bikin hal tersebut jadi hal yang menggantikan kalian akan suatu hal ini. Pokoknya gapai dulu sampai benar-benar kegapai. Aku yakin karena setiap perjuangan tuh ada ada jawaban yang indah di baliknya gitu. Gak mungkin dong Allah ngasih kalian jalan atau sesuai kepercayaan masing-masing nih ya. Sesuai kepercayaan Tuhan ngasih kita jalan ke suatu jalan yang nggak mungkin gak ada arahnya gitu. Setiap jalanan, setiap proses, setiap apapun yang kita tempuh di hidup itu pasti ada jawaban dan ada alasan di baliknya gitu. Kayak yang ngeluh nggak apa-apa, cuma jangan nggak bersyukur. Aku nggak bakal bilang kalau misalkan di luar sana masih banyak yang lebih susah dari kalian dan itu nggak boleh, dilarang. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang-orang di luar sana yang di atas, di bawah, dimanapun itu semua sama rata. Jangan ngebanding-bandingin, please. Aku nggak suka banget. Kenapa sih orang-orang tuh suka banget ngebanding-bandingin dirinya sendiri dengan orang lain? Maksudnya hal yang wajar, cuma kenapa nggak kita jadiin hal yang ngebandingin itu tuh jadi motivasi gitu. Kayak kita tanya ke orangnya gitu, lo tuh bisa kayak gini tuh gimana sih caranya? Kalau dia nggak jawab, ya nggak apa-apa, mungkin emang belum mau sharing aja mungkin, atau kayak gimana. Tetap positive thinking, kalian cari cara. Sekarang tuh teknologi udah lebih jauh, lebih canggih, bisa nonton YouTube, bisa buka Google, bisa baca buku motivasi dan lain hal. Terus kalian coba gitu. Habis itu kalau kalian diem doang, kayak kita nggak tahu apapun yang belum dihadapin itu semakin sama rata kayak aspal. Ini yang ngomong dari tadi nggak kayak orang nggak mikir banget deh. Males, sangat tidak banget. Aku tidak mengiyakan. Aku juga ngomong kayak gini tuh karena pelajaran buat diriku juga. Aku sharing apa yang ku alamin, ku sharing apa hal yang ku pelajarin. Aku nge-sharing suatu hal yang pernah ku alamin, terus ternyata kayak gini, dan oh iya, aku baru sadar sekarang gitu. Kenapa sih waktu dulu aku dikasih jalan kayak gini, tuh sekarang aku baru sadar karena A sampai Z, karena alasan yang terbaik buat aku. Karena nggak mungkin Allah tuh selalu, anggap aja kalian sama Tuhan kalian masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing itu menyatu dengan kalian gitu. Karena manusia pada hakikatnya memiliki sikap serakah yang tidak pernah ada rasa puas. Oke, aku setuju dan aku membenarkan gitu. Aku juga punya rasa nggak puas. Aku ngerasa selalu ada pengen yang ku gapai lebih dalam lagi. Cuma kenapa kita harus jadikan hal tersebut jadi hal yang negatif gitu? Kenapa kita jadikan hal tersebut menjadi hal yang positif di hidup kita dan menguntungkan? Contoh, kita punya rasa ingin tahu yang lebih gitu. Jadi gimana sih, punya rasa ingin tahu yang lebih dalam gitu tentang suatu hal. Jadi kita pelajari, atau misalkan kita belum puas nih sama satu hal. Misalkan aku dapat iPhone 11 sekarang, terus aku pengen punya iPhone yang lebih gitu. Nah, pengen punya iPhone 13 nih contohnya nih ya, yang terbaru lah gitu. Terus gimana caranya aku bisa ngegapai beli iPhone 13 dengan uangku dan uang hasil keringatku sendiri gitu. Ya prosesnya yang bikin aku menikmati gitu. Nanti kalau aku udah dapet hasilnya dari
duit dan untuk mencukupi itu, nanti aku jadi bisa lebih mikir lagi, oh ya ternyata nggak segampang itu ya ngedapetin duit buat ngebeli suatu hal yang kita inginin gitu. Kayak nggak akan ada habisnya dan bakal terus-terusan lebih dan pengen tahu dan malah ngelunjak sifat kita yang kayak gitu. Jadi cuma kita sendiri doang yang bisa ngatur dan nge-manage cara kita menanggapi hal-hal yang ada di luar di luar di luar kemungkinan dan di luar kepala kita nanti gitu. Karena banyak banget hal yang out of the box di hidup kita ya, yang gak terfikirkan, yang gak tergapai kan. Karena kita semua hidup itu pasti semua ada batasannya. Yang berlebihan tuh gak pernah baik gitu ujungnya. Jadi secukupnya aja lah ya. Waduh, bagaimana cara ngilangin stres kalau keuangan lagi menipis? Aku juga bingung ya. Aku juga kadang kalau misalkan uang lagi tipis, terus lagi pengen ngelakuin suatu hal tuh jadi terbatas karena ketipisan uang kita gitu. Mau nggak mau emang harus muter balikan otak gitu sih. Jadi gimana caranya kita memanage hal yang uangnya masih ada sisanya, tapi tetap bisa bisa membeli kebutuhan emang untuk sangat dipentingkan banget ya, yang diperluin dulu. Jadi yang nggak diperluin nggak dulu. Kita mulai hidup hemat dulu, mulai cari cara gitu, caranya jalan-jalan kayak gimana sih bahasanya, cari udara, atau kalau biasanya dibilang kan sekarang healing gitu ya, cara keluar healing tapi nggak keluar duit banyak atau gimana atau stres gitu ya, di rumah aja. Terus mulai meditasi diri sendiri tuh kayak olahraga yoga gitu kan, di rumah bisa, nggak perlu keperluan kayak gimana, cuma HP, video, sama udah kita lakuin gitu. Terus lebih ngejaga pengeluaran duit aja sih. Jadi yang nggak diperlukan banget dan nggak dibutuhkan untuk keluar ya nggak usah gitu. Terus beli bahan-bahan makanan, jadi kita masak sendiri di rumah, nggak beli makanan yang siap dia jadi di luar gitu kan. Kita bisa masak, belajar masak dan lain hal gitu. Terus manage keuangan, jangan sampai di luar kontrol gitu, karena nanti kalau di luar kontrol terus uangnya baru menipis, terus kita baru sadar pas udah menipis, itu lebih bahaya lagi. Kasih sayang banget sih soalnya, apalagi yang hidupnya merantau terus gimana ya, walaupun hidupnya masih sama orang tua, tetap aja jangan ngeremehin kayak gitu ya, nggak baik. Pokoknya lebih dijaga deh.